Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan sama-sama belajar, saudara, untuk pagi hari ini. Sama-sama kita akan mengerti tentang bagaimana hidup di dunia ini, saudara. Kita hidup kan 7 kali 24 jam. Ya, entah jam tidur saudara berapa jam saya tidak tahu, ya. Tetapi kita hidup logikanya 7 kali 24 jam, 1 minggu, 7 hari, ya. 1 tahun 365 hari. Dan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita itu yang akan nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika nanti kita pulang dari dunia ini, ya, pulang ke surga, saudara. Saudara, di dalam Yakobus 4 saya akan bacakan ayat 1 sampai 3. Perikopnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Sebelumnya saya mau sampaikan, saudara, kita tuh harus mengasihi dunia ini, betul. Tetapi kita tidak boleh bersahabat dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sudah penuh dengan dosa. Tapi kenapa harus mengasihi? Kenapa harus mencintai? Kenapa harus kita mengerjakan? Karena itu adalah mandat dari Tuhan. Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita dilahirkan? Karena kita harus mengerjakan dunia ini. Filipi 1 ayat 21 jelas Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di ayat 22 dikatakan, aku tidak tahu mana yang aku pilih. Kalau aku mati itu untung, tetapi kalau aku hidup harus memberi buah. Jadi bagi Paulus itu semuanya baik gitu. Kalau dia mati dia untung, kalau dia hidup dia harus memberi buah. Demikianlah saudara saya dan saya sebagai murid Kristus, kalau kita diizinkan Tuhan untuk hari ini, saudara mendengarkan video saya, dan saya juga diizinkan untuk menyampaikan video, artinya kita diberi waktu untuk berbuah, saudara. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 3, Yakobus 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta untuk kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kita lihat dalam kitab Yakobus 4 ini, saudara, bagaimana akar muasal kita bisa berdosa. Itu karena apa? Karena mata kita melihat. Artinya apa? Kita punya rasa iri, melihat orang lain yang seolah-olah lebih baik, lebih berhasil. Saudara harus tahu, manusia jatuh pertama dalam dosa, Adam dan Hawa, dimulai dari melihat. Perhatikan, melihat buah pohon itu. Lalu buah itu menarik hati karena memberi pengertian. Dan ini sangat harus kita perhatikan. Makanya selalu Tuhan katakan apa? Jaga mata kita. Kalau mata kita jahat, congkelah, ya. Kalau mata kita baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Kalau mata kita jahat, maka seluruh tubuh kita itu jahat. Dimulai dari mata, apa yang kita lihat. Dan ketika kita harus memperhatikan apa yang kita lihat. Artinya apa? Jangan melihat dunia ini dengan perspektif kita, dengan kacamata dunia. Kau melihat kemegahan dunia, lihat ketika Yesus dicobai. Iblis katakan apa? Lihatlah, ini dunia ini, kalau kau sembah aku, dunia ini, segala kekayaan yang ada di dalamnya akan kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus saja dicobai dengan lihatlah. Hati-hati saudara ketika iblis membuat kita salah melihat. Dan akhirnya apa? Akhirnya akan ada kebencian, hawa nafsu, pertengkaran, pembunuhan, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Dan dikatakan apa, saudara? Kamu nggak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, tapi apa? Doamu itu untuk keinginan hatimu, nafsumu. Maka apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa. Saudara, pagi hari ini, saudara, kalau kita mau hidup, ya, benar-benar hidup kita berbuah,
Jangan pernah kita bersahabat dengan dunia. Caranya apa? Caranya jangan kita kagum, ya, jangan kita memberikan hati kita untuk dunia ini. Memang kenyamanan dunia semua orang ya juga butuh, saudara. Kenyamanan itu kita juga butuh. Tapi satu hal, dasar kita harus jelas dulu, saudara. Bukan itu tujuan. Tetapi tujuan kita apa? Mencari kehendak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Cari dulu rencananya Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita layani dunia ini, saudara. Selama saudara diberi kesempatan. Dan di surat Yakobus yang ketiga, ya, di ayat yang ketiga, Yakobus 4 ayat yang ketiga dijelaskan bagaimana tentang doa. Mulailah dengan kita berdoa. Kenapa terkadang saudara tidak mengalami sesuatu? Jangan-jangan saudara tidak pernah berdoa. Berdoalah kita. Maka doa Bapa kami luar biasa. Salah satunya jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa? Kalau kita tidak berdoa, si jahat itu akan senantiasa menanti kita untuk apa? Untuk mengikat kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya berdoa, seberapa usia saudara hari ini, mari sama-sama kita berbuat untuk dunia ini. Jangan bersahabat dengan dunia ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.